perkembangan uang beredar dalam arti luas atau M2 pada September 2025 dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada September 2025 tumbuh lebih tinggi. Tercatat pertumbuhan uang beredar naik 8% secara tahunan, yakni menembus 9.771 triliun rupiah pada September 2025. Dalam laporan, Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas atau M2 pada September 2025 tumbuh lebih tinggi dibanding dengan periode Agustus 2025. Tercatat pertumbuhan M2 pada September 2025 sebesar 8% secara tahunan. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus 2025 sebesar 7,6%, sehingga uang beredar pada September 2025 mencapai 9.771,3 triliun rupiah. Berdasarkan statistik, uang beredar Bank Indonesia menjelaskan, perkembangan uang beredar dalam arti luas atau M2 pada September 2025 dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Bank Indonesia juga melaporkan, aktiva luar negeri bersih pada September 2025 tumbuh sebesar 12,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan Agustus sebesar 10,7% secara tahunan, sehingga tercatat sebesar 2.085,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk penyaluran kredit pada September 2025 tercatat tumbuh 7,2% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada bulan Agustus sebesar 7%. Selain itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 6,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2025 sebesar 5% secara tahunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas pada periode September naik tumbuh mencapai 8% secara tahunan. Capaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus 2025. Faktor penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL, pemerintah di perbankan juga mendorong kenaikan jumlah uang beredar. Dari Jakarta, IDX Channel. CEO BPI Danantara Rosan Roslani optimistis sepanjang 5 tahun ke depan, dividen perusahaan BUMN yang disetorkan ke Danantara bisa mencapai 750 triliun rupiah. Dividen ini akan digunakan untuk berinvestasi di berbagai sektor. Rosan meyakini kehadiran BPI Danantara dan transformasi pada BUMN akan mendukung pemanfaatan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara juga akan mendorong kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta untuk memperkuat perekonomian. Menurut Rosan, meski baru terbentuk, BPI Danantara telah menjadi sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia dengan aset sebesar 1 triliun US dollar. Kalau kita bicara kali 5 untuk perhitungan gampang mungkin ya, jadi 150 triliun. Kalau kita kali 5 berarti nilainya berapa? 750 triliun. Itu dalam 5 tahun ke depan yang kita bisa investasikan. Dan itu semuanya kalau saya bilang itu dana equity ya. Saya belum leverage nih. Saya belum leverage atau kita cari pinjaman. Kalau cari pinjaman saya bisa kaliin 5. Kalau bisa kali 5 nilainya menjadi cukup sangat signifikan. Ya pemirsa, usai diresmikan pada Februari 2025, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menganggap dampak signifikan dari keberadaan BPI Danantara belum terlihat. Eko berharap BPI Danantara dapat segera menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Menurut Eko, penting untuk memastikan bahwa kinerja Danantara memberikan dampak terhadap ekonomi makro, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang ditargetkan mencapai 8%. Eko menegaskan BPI Danantara tidak boleh berperan sebagai pengganti perusahaan swasta karena hal tersebut tidak akan menambah arus permodalan baru bagi investasi. Danantara harus tetap berfungsi sesuai jati dirinya sebagai sovereign wealth fund yang berperan memperkuat perekonomian nasional. Kita melihat perjalanan sejauh ini memang masih banyak upaya-upaya adjustment ya, kayak adaptasinya nggak selesai-selesai gitu ya. Dan sehingga perlu ada memastikan ya bahwa nanti
ada aspek dampak makro ya, makroekonomi gitu ya, khususnya bagi ekonomi domestik ya, itu terjadi gitu ya, karena itu salah satu yang menjadi apa istilahnya instrumen untuk tumbuh lebih tinggi ya, bahkan targetnya 8% begitu. Sehingga ya ke depan harus benar-benar dipastikan bahwa Danantara ini kehadirannya itu memang mengakselerate ekonomi begitu. Bukan hanya seperti yang saya catat di sini adalah menyerap likuiditas domestik atau istilahnya crowding out bagi investasi swasta ya. Jadi dia menggeser peran swasta kira-kira begitu. Kalau itu yang terjadi bukan menambah perputaran arus modal ya menurut saya itu akan sia-sia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-13 ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengaku senang atas keterlibatan Amerika Serikat yang ikut berperan memediasikan konflik yang sempat terjadi antara Thailand dengan Kamboja pada beberapa bulan lalu. Prabowo turut mengaku senang dengan intervensi Trump dalam keberlangsungan hubungan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ia menilai intervensi Trump sebagai hal yang positif bagi negara-negara ASEAN maupun Amerika Serikat. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza, Palestina. Bahkan Indonesia siap berpartisipasi dalam misi stabilisasi multinasional serta menggerakkan pasukan perdamaian jika dibutuhkan. Prabowo juga menyuruhkan agar ASEAN dan Amerika Serikat menjadi mitra perdamaian di kawasan maupun dunia. Di sisi lain, kemitraan dengan Amerika Serikat telah membantu memperkuat integrasi dan daya saing ASEAN. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengungkapkan temuan mengejutkan di balik proyek sistem pajak nasional Cortex yang dikerjakan konsorsium Korea Selatan. Kemenkyu menemukan berbagai kelemahan teknis pada Cortex, termasuk celah keamanan dan performa sistem yang sempat rendah. Menteri Keuangan mengungkapkan hasil evaluasi atas kualitas sistem pembayaran pajak Cortex yang banyak dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha. Purbaya mengungkapkan pembenahan sistem Cortex terjadi akibat ahli IT dalam negeri belum dapat masuk melalui source code Cortex untuk membenahi sistem secara maksimal. Hal ini karena Kemenkyu masih terikat kontrak dengan perusahaan asal Korea Selatan yang menjadi pengembang Cortex. Purbaya menjelaskan bahwa timnya baru bisa melakukan perombakan total setelah kontrak berakhir atau sekitar awal tahun depan. Purbaya mengungkapkan bahwa tim Kemenkyu baru sebatas memeriksa source code Cortex tanpa melakukan perubahan besar. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, tim menilai kode pemrograman yang dibuat sangat sederhana. Bahkan ahli IT menilai program tersebut seperti hasil kerja programmer baru lulusan SMA. Dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia lah sering dikebulin asing. Begitu asing, wah apalagi K-pop, wah K-pop nih. Tapi di bidang programmer beda ya. K-pop di film sama dinyanyi di program beda. Jadi ya 1 bulan tidak cukup merombak keseluruhan Cortex. Wah gua salah. Saya bilang 1 bulan, tapi karena kendala tadi kita nggak bisa masuk karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun dengan segala macam kendala yang ada ya. Tapi saya yakin nanti begitu dikasih kita Januari Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya. Kedepan perbaikan Cortex akan sepenuhnya dilakukan oleh tenaga ahli dari Indonesia agar tidak lagi bergantung pada pihak asing. Purbaya menegaskan bahwa Ditjen Pajak secara bertahap akan memperbaiki sistem Cortex sehingga dapat memaksimalkan sebelum masa akhir pelaporan SPT tahunan pada akhir Maret 2026. Jakarta, Rahajo Patmo, Sadu Santo, iNews melaporkan.